Selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabar? Baik. Sebelum kita mulai materi hari ini, salah satu bisa pimpin kita dalam doa. Mari Dani. Mari teman-teman sebentar mari kita berdoa. Bapak kami di surga, pada pagi hari ini kami datang ke rumah masing-masing untuk belajar pada pagi hari ini. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Dani. Yang pertama, sebelum kita memulai, Pak Guru mengecek kehadiran. Kira-kira semua masuk? Masuk. Semua hadir? Semua hadir? Oke, puji Tuhan. Puji Tuhan, tidak ada yang sakit maupun halangan di rumah, ya. Oke. Sebelum kita mulai, Pak Guru akan absen. Anissa, hadir. Flora, Hadir. Chris, Ada Pak. Yogi Miton, Yopiton, Iswan, Ada Pak. Dani, Ada Guru. Yogi Misun, Mandius, Joseph, Jardin, Nepri. Oke, semua hadir ya? Ya. Semua hadir. Untuk itu, sebelum kita melanjut, kita menyanyikan salah satu lagu nasional. Lagu Garuda Pancasila. Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Oke,
Selanjutnya kita speaking dulu. Tepuk semangat ya. Oke, semua berdiri. Oke. Tepuk semangat. Ulangi. Tepuk semangat. Oke, terima kasih, kembali duduk. Kita akan mulai materi kita. Materi kita hari ini yaitu tentang pengenalan sel dan mikroskop. Sel dan Oke, sebelum kita belajar tentang pengenalan sel dan mikroskop, Pak Guru minta semua anak-anak pakai masker sama handspray. Bisa? Sudah, pakai masker dulu. Sudah semua? Belum. Kita mulai materi kita hari ini, yaitu pengenalan sel dan mikroskop. Kemudian di situ ada dua topik. Yang pertama kita akan belajar tentang pengenalan sel dan mikroskop. Kemudian ada perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Tujuan kita hari ini untuk menjelaskan sebagai bagian terkecil dari makhluk hidup. Kemudian yang kedua mengidentifikasi sel hewan dan sel tumbuhan, dan juga bagian-bagian utama pada mikroskop dan sel. Kemudian tujuan yang berikut mengamati objek sederhana yang ada di sekitar kita. Misalkan di situ ada mikroskop sama prepared sel, daun singkong sama bawang. Oke, di sini kalian pernah lihat sagu? Pernah lihat sagu? Kemudian pernah lihat pohon? Pohon itu pohon kasuari yang ada di sekitar rumah kita. Kemudian di situ juga ada semut. Kenapa Pak Guru bisa taruh di situ ada pohon sagu sama kasuari, kemudian ada juga semut? Karena sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Unit terkecil dari makhluk hidup. Ini contoh gambar sel. Contoh gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian yang sebelah sana, yang ini itu berbagai macam sel. Berbagai macam sel yang ada pada makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Oke. Kemudian yang berikut sini sel. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup.
Di situ para peneliti sudah dahulu mereka meneliti tentang sel. Ada berbagai macam teori yang muncul. Yang pertama sekali itu ada yang mengatakan tentang sel makhluk hidup itu tersusun dari sel. Kemudian ada juga yang mengatakan sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Kemudian ada juga di sini seluruh sel itu berasal dari sel. Kemudian yang kedua, mikroskop. Tentu dalam penelitian sel itu kita membutuhkan alat khusus untuk mengamati sebuah sel, yaitu mikroskop. Jadi mikroskop itu adalah alat optik yang digunakan untuk melihat melihat objek yang terkecil atau yang paling kecil pada makhluk hidup. Kemudian ini ada beberapa contoh sebelumnya di tahun 1663 seorang peneliti dia meneliti tentang mikroskop. Sebelum dia mengamati sel, dia meneliti tentang mikroskop. Jadi ini diciptakan oleh Robert Hooke pada tahun 1663. Ini bentuk mikroskopnya. Kemudian ada juga Antonio van, dia menciptakan mikroskop juga bentuknya seperti kunci. Ya toh? Bentuknya seperti kunci. Kemudian setelah mereka berdua menciptakan mikroskop, banyak ilmuwan mereka berebut atau berlomba untuk meneliti mikroskop lagi, dan di situ seperti yang kita bisa lihat, untuk melihat benda-benda yang sangat kecil yang berkurang mikro, yang disebut dengan mikrokosmis. Jadi ada banyak jenis mikroskop. Yaitu yang pertama ada mikroskop cahaya. Kemudian ada mikroskop elektron. Mikroskop cahaya menggunakan cahaya dapat merambat melalui lensa untuk menghasilkan suatu bayangan yang diperbesarkan tersebut dinamakan mikroskop cahaya. Mungkin sebentar kita akan lihat mikroskop cahaya. Kemudian ini mikroskop cahaya itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mikroskop monokuler. Kemudian ada juga mikroskop binokuler. Bisa lihat ini yang A, ini yang monokuler, kemudian ini yang binokuler. Lensa penglihatan 2 itu yang binokuler. Kemudian lensa untuk penglihatan 1 itu yang monokuler. Ada perbedaan antara kedua mikroskop tersebut. Perbedaan yang pertama terletak pada bagian atas mikroskop. Itu yang tadi Pak Guru sudah bilang, adalah lensa. Kemudian yang kedua itu pada jumlah lensa. Jumlah penglihatan itu ada yang 1 sama ada yang 2. Kemudian ini contoh gambar mikroskop beserta fungsinya. Kemudian sebuah benda yang disimpan di bawah mikroskop disebut dengan spesimen. Itu yang kita akan lakukan sebentar. Spesimen untuk melihat melalui lensa okuler. Yang akan dilihat adalah gambar dari spesimen tersebut. Tentu sudah dibesarkan ukuran sesuai dengan fungsi dan mikroskopik itu sendiri. Jadi
Jadi di bawah ini berikut adalah rumus perbesaran spesimen. Rumus perbesaran spesimen itu untuk kita bisa melihat suatu benda yang kita sudah taruh di atas mikroskop. Mikroskop itu ini ukuran perbesarannya. Misalkan kita taruh di situ ukuran perbesaran lensa okuler sekitar 10 kali, kemudian perbesaran lensa objektifnya itu 4 kali. Jadi 10 kali 4 sama dengan 40 kali. 40 kali. Itu kalau lensa 40 kali. Kemudian ada juga yang 10 kali 10 kali 10. Itu sebanyak 100 kali perbesaran. Perbesaran itu ada di bawah mikroskop. Kita bisa lihat nanti sebentar. Kita akan lihat. Kemudian selanjutnya ini mikroskop elektron. Mikroskop elektron adalah beberapa mikroskop yang menggunakan sinar atau radiasi dari elektron. Kemudian mikroskop elektron mampu memperbesar suatu objek menjadi 1 juta kali lebih besar sehingga bagian-bagian terkecil dari objek akan nampak dengan jelas. Hal tersebut tidak dimiliki oleh mikroskop cahaya. Tidak dimiliki oleh mikroskop yang tadi, yang mikroskop cahaya tadi. Oke, kita melangkah lagi ke struktur sel. Seketika kita mengamati sel di bawah mikroskop kita akan mendapatkan bagian-bagian dari sel yang terdiri dari berbagai macam organ yang berbeda yang disebut dengan organel. Organel memiliki fungsi masing-masing. Kemudian secara umum struktur sel itu terdiri dari yang pertama ada inti sel. Kemudian ada juga sitoplasma. Kemudian ada yang namanya membran sel. Ini gambar perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Sel hewan dan sel tumbuhan. Di sini sel hewan memiliki nukleus. Sedangkan sel tumbuhan memiliki sel nukleus atau tidak? Memiliki atau tidak? Memiliki inti sel. Kemudian sitoplasma, sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Kemudian vakuola, sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada. Kemudian ada juga sel membran, sel tumbuhan ada, sel hewan juga ada. Kemudian kloroplas, sel tumbuhan ada, sel hewan tidak ada. Kemudian dinding sel tumbuhan tidak ada, sel hewan ada. Oke, ini bagian-bagian sel. Ini bagian-bagian sel dan fungsi. Yang pertama tadi membran, lapisan tipis yang membentuk batas luar setiap sel hidup dan beberapa bagian dalamnya. Dia berfungsi sebagai yang pertama mengontrol keluar masuk bahan yang dibutuhkan oleh sel, yakni partikel, kemudian makanan, air, oksigen dan sisa-sisa metabolisme pada tubuh. Kemudian ada juga pembatas antara sel lingkungan luar. Oke, yang kedua, dinding sel. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan. Fungsinya untuk melindungi sel tumbuhan. Kemudian ada juga di situ inti sel atau nukleus.
sel yang mengandung sebagian besar materi genetik DNA dalam bentuk kromosom. Kemudian fungsinya itu mengatur seluruh aktivitas sel. Inti sel itu fungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Kemudian mitokondria. Mitokondria itu terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tumbuhan dan sel hewan. Fungsinya adalah bagian dari sel yang memproduksi energi tersebut melalui proses respirasi sel. Kemudian di situ juga ada vakuola. Vakuola terdapat hanya pada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Fungsinya untuk menyimpan air, makanan, dan sisa hasil metabolisme. Kemudian ada juga kloroflas. Kloroflas hanya ada pada tumbuhan. Hanya ada pada tumbuhan. Sel hewan tidak ada. Fungsi kloroflas mengandung cat hijau yang berfungsi disebut dengan klorofil. Dengan adanya klorofil maka kloroflas berperan dalam proses fotosintesis yang menghasilkan makanan berupa glukosa. Kemudian yang terakhir ada yang namanya sitoplasma, merupakan cairan seperti agar-agar yang menyebar di seluruh bagian sel dan tempat terjadinya reaksi kimia di dalam sel. Fungsi mengisi ruang kosong di antara bagian-bagian sel. Oke anak-anak. Di sini Pak Guru mau kasih pertanyaan. Yang pertama, apa itu sel? Kelompok 1, apa itu sel? Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Unit terkecil dari makhluk hidup. Tangan. Oke, kemudian apa itu mikroskop? Kelompok 2. Mikroskop adalah alat untuk membesar objek yang sangat kecil agar bisa dilihat. Bisa ulang? Bisa. Bisa. Mikroskop adalah alat untuk memperbesar objek yang sangat kecil agar bisa dilihat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kemudian yang berikut kelompok 3. Apa itu lensa? Lensa fungsinya untuk membesar bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif sehingga dapat dilihat. Oke, mantap. Tepuk tangan. Kelompok 4. Kelompok 4, apa itu inti sel? Fungsinya mengatur seluruh aktivitas sel. Mengatur seluruh aktivitas sel. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menonton video singkat mengenai pengenalan sel dan mikroskop. Oke. Selanjutnya kita akan nonton video singkat mengenai pengenalan sel dan mikroskop. Masih kelas 8 di kurikulum Merdeka. Pernah kalian mengobrol tentang maksud saya?
juga terbentuk dari sel. Sel ini merupakan unit atau bagian terkecil yang mengikut tubuh makhluk hidup. Sel begitu kecil dan tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi hal tersebut tidak menghalangi ilmuwan untuk meneliti sel. Mereka berusaha menciptakan suatu alat untuk mengamati sel. Kemudian, melalui proses serta penelitian yang panjang, akhirnya terciptalah suatu teori tentang sel. Teori tersebut menyatakan bahwa satu, seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Dua, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang ketiga, seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Teori sel ini berlaku untuk seluruh makhluk hidup, baik itu besar maupun kecil. Teori tersebut mendorong para ilmuwan untuk mempelajari tentang makhluk hidup beserta ciri-cirinya. Penemuan mikroskop. Para ilmuwan yang meneliti tentang sel membutuhkan suatu alat untuk meneliti bagian-bagian sel. Tanpa alat tersebut, teori tentang sel tidak akan tercipta dan tentu saja penelitian tentang tubuh makhluk hidup tidak dapat dilakukan. Nah, perhatikan gambar mikroskop tersebut. Mikroskop tersebut ini diciptakan oleh seorang ilmuwan asal Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1663. Beliau mengamati sayatan gabus dari kulit kayu pohon ek. Setelah Robert Hooke, tepatnya tahun 1674, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, kerokan, dan macam bentuk organisme tersebut. Minimal kelak. Setelah Robert Hooke, tepatnya tahun 1674, seorang ilmuwan asal Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek juga menciptakan sebuah mikroskop. Beliau mengamati sampel dari air danau, kerokan dari biji dan susi, serta air dari talang hujan. Leeuwenhoek sangat terkejut melihat berbagai macam bentuk organisme tersebut. Beliau menyebut organisme tersebut animalcula, yang artinya binatang yang sangat kecil. Meskipun saat itu mereka belum memiliki alat yang canggih, namun rasa ingin tahu mereka yang tinggi tidak menghalangi mereka untuk menggali lebih dalam tentang sel dan alam sekitar. Mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Setelah penemuan mikroskop dari Robert Hooke dan Anthony van Leeuwenhoek, para ilmuwan berlomba-lomba untuk menciptakan mikroskop serta mengamati makhluk hidup di sekitar mereka. Mikroskop cahaya. Mikroskop cahaya dibagi menjadi dua jenis, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Perbedaan dari kedua mikroskop tersebut terletak pada bagian atas dari mikroskop yang disebut dengan lensa okuler. Jumlah lensa okuler pada mikroskop monokuler hanya satu, sementara mikroskop binokuler memiliki dua lensa. Selain mikroskop cahaya, beberapa mikroskop menggunakan sinar atau radiasi dari elektron, karenanya disebut mikroskop elektron. Mikroskop tersebut memiliki kesamaan, yaitu untuk memperbesar suatu objek. Namun, tentu saja mikroskop elektron menghasilkan dan jauh lebih jelas. Mikroskop elektron mampu memperbesar suatu objek menjadi 2 juta kali lebih besar, sehingga bagian-bagian terkecil dari objek akan tampak dengan jelas. Hal tersebut tidak dimiliki oleh mikroskop cahaya. Oleh karena itu, mikroskop elektron biasanya digunakan di laboratorium medis
office dan farmasi atau tempat-tempat yang membutuhkan riset lebih dalam. Dua karakteristik yang harus dimiliki oleh suatu mikroskop, baik itu mikroskop cahaya maupun mikroskop elektron, adalah perbesaran dan resolusi gambar. Perbesaran berhubungan dengan perbesaran gambar, sementara resolusi berhubungan dengan kejelasan gambar. Bagian-bagian mikroskop cahaya. Secara lengkap, bagian-bagian dari mikroskop yang perlu kita ketahui saat mengamati suatu objek adalah sebagai berikut. Yang pertama, lensa okuler. Ini berfungsi untuk memperbesar penampakan objek. Yang kedua, ada tabung mikroskop, yaitu penghubung lensa okuler dengan lensa objek. Pengitar, yaitu tempat lensa objek. Kemudian ada lensa objek yang berfungsi untuk memperbesar objek. Kemudian ada lengan mikroskop, bagian untuk dipegang ketika dipindahkan. Kemudian ada tombol pengatur pemusat yang berfungsi mengatur intensitas cahaya. Kemudian ada mikrometer yang berfungsi untuk memfokuskan bayangan secara gambar. Kemudian ada kemudian ada meja objek. Ini tempat meletakkan objek. Serta ada lampu atau bisa juga di sini kaca. Berfungsi sebagai sumber cahaya. Nah, ketika kita menaruh suatu benda untuk diamati di bawah mikroskop, maka benda itu disebut dengan spesimen. Sementara yang kita lihat melalui lensa okuler disebut dengan objek gambar. Objek gambar telah mengalami perbesaran. Perbesaran 100 kali berarti ukuran asli dari benda tersebut diperbesar sebanyak 100 kali. Baik lensa objektif maupun lensa okuler memiliki perbesaran masing-masing. Nah, berikut tabel yang menunjukkan bagaimana cara menghitung total perbesaran. Nah, misalnya nih, pada lensa okuler ini terhitung 10 kali. Maka dari ini termasuk perbesaran 4 kali. Adalah A. Huruf mati tersusun atas sel. B. Seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. C. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Yang D. Seluruh sel berasal dari sel sebelumnya. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang bukan merupakan teori sel adalah A. Yang kedua, siapakah ilmuwan yang pertama kali menciptakan mikroskop? A. Anthony van Leeuwenhoek. B. Robert Hooke. C. Klaus Linnaeus. D. Robert Whittaker. Siapa yang paling pertama menemukan atau menciptakan mikroskop? Ya, jawabannya Robert. D. Soal yang ketiga, perhatikan gambar di bawah ini. Tanda X pada gambar tersebut merupakan bagian mikroskop yang bernama A. Lensa okuler. B. Lensa objektif. C. Mikroskop. D. Makrometer. Jawabannya paling tepat? Oke. Saya paling enak. Oke, cukup sekian.
Sekian. Satu pengenalan tentang sel. Hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekian video singkat tentang pengenalan sel dan mikroskop. Jadi di tubuh kita manusia itu disusun oleh sel dan juga pada tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semua makhluk hidup tersusun dari sel. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke praktek. Oke. Selanjutnya kita masuk ke praktikum. Berarti masing-masing kelompok yang tadi Pak Guru sudah tentukan, kita akan berdiri di depan bagian mikroskop di sebelah, kalau dari Pak Guru sebelah kiri, bisa di sebelah kiri. Kita semua sama-sama ke situ sesuai kelompok. Kelompok 1 masker masih pakai. Kelompok 1 mari kelompok 1 di sini. Kelompok 1 di bagian depan sini. Berdiri di depannya. Semua kelompok bisa berdiri. Semua kelompok kita satu kali. Meja dan kursi kita bisa kasih. Mari kelompok 1 di sini. Kemudian kelompok 2 tengah sini. Mari kelompok 2. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 depan terakhir sini. Oke, sebelum kita mulai, semua perhatikan. Yang pertama kita pengenalan dulu. Bisa? Kita pengenalan pada alat. Coba tunjukkan. Ini. Coba anak-anak mundur ke belakang sedikit. Mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Ini apa? Mikroskop. Ya toh? Mikroskop apa ini? Binokuler kah? Mikroskop apa? Binokuler. Oke. Yang pertama, ini apa tadi? Lensa okuler. Ya toh? Lensa okuler. Kemudian apa yang ini? Tabung. Kemudian yang ini? Lensa objek. Kemudian yang ini? Meja objek. Ya toh? Meja. Kelompok 4. Oke, kemudian kelompok 4. Yang ini? Ini apa tadi? Dasar mikroskop. Oke. Jadi sebentar kita praktek. Di sini Pak Guru sudah siapkan yang namanya
Ini apa? Daun singkong. Ini daun singkong. Kemudian ini apa? Ya. Kita akan lihat sel. Oke. Masing-masing kelompok bisa berdiri di depan. Oke. Kemudian yang ini kaca. Ini kaca untuk kita taruh sampel atau preparat. Kemudian preparat atau spesimen. Kemudian yang ini penjepit kaca. Ini. Kemudian yang ini ukuran perbesaran. Yang tadi pertama 10 kali 4, 10 kali 4 sama 10 kali 10, kemudian 10 kali 40. Itu perbesarannya. Ini perbesaran. Jadi ketika kita memutar mikrometer, dia akan tak geser turun atau sebaliknya. Kalau kita mau lepas, dia akan naik. Sama demikian dengan ini. Oke. Kemudian cara kerja yang pertama kita akan mengiris yang pertama bawang putih dulu. Bisa? Bawang putih. Cara iris yang pertama ini apa? Pisau kater. Kemudian setelah itu yang pertama terlebih dahulu kita kupas dulu. Sementara kita kupas, kita siapkan yang namanya kaca. Ini adalah kaca. Kita siap. Oke. Setelah itu kita iris bawang merah. Bawang merah kita letakkan di atas kaca preparat. Kemudian setelah meletakkan di atas ini, kita taruh lagi di bawah mikroskop. Di bawah mikroskop. Sebelum kita taruh di bawah mikroskop, kita teteskan air 1 tetes.
1 tetes air. Kemudian setelah itu kita letakkan di bawah kaca, di bawah mikroskop, lalu mulai kita pengamatan. Oke. Oke. Sebelum kelompok lain coba. Di sini kelompok satu. Ada. Kelompok 2. Ada. 3. 4. Oke, sebelum kita memulai kelompok berikut, kira-kira ada pertanyaan? Mengenai ini? Tidak? Oke, kalau tidak, mari kita coba dulu. Kelompok 1 bisa coba sama kelompok 4. Siap? Kelompok 1, masing-masing kelompok kalau sudah mengerti, masing-masing kelompok bisa menjelaskan tentang mikroskop dan bagian-bagiannya. Bisa? Ya. Dalam mikroskop ada bagian-bagiannya. Yang di atas ini lensa okuler, yang ini laser, terus yang ini pegangan. Dasar meja lensa. Terus. Oke, kelompok 2, siapa yang bisa menjelaskan? Mari Nisa. Ini bagian lensa, terus yang ini tabung, terus ini objek, terus yang ini meja, dan ini kaca, terus yang ini dasar. Oke, berikut kelompok 3. Kelompok 3, siapa yang bisa menjelaskan? Kelompok 3. Siapa yang bisa menjelaskan? Mari. Baik. Ini lensa okuler, tabung, lensa objek, meja objek, dasar objek, lengan, kaca, lampu, penghitam, penjepit, itu saja. Sudah? Oke. Kelompok 4. Siapa yang bisa menjelaskan? Bisa menjelaskan tentang mikroskop? Siapa? Suara kuat ya. Laki-laki suara kuat. Lensa okuler,
meja, kaca, pegangan, dasar mikroskop. Oke. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk pengamatan. Bisa? Bisa. Pengamatan. Oke, yang pertama tadi sudah lihat toh Pak Guru? Sudah toh? Oke. Masing-masing kelompok bisa berdiri di depan mikroskop dan kita kerja. Bisa? Bisa. Oke. Yang pertama, Pak Guru baca penuntun, satu orang pegang pisau, cutter, kemudian satu orang pegang bawang. Bisa? Bisa. Oke. Kita mulai. Bisa? Kita mulai yang pertama. Ambil selembar kulit bawang merah. Bawang merah. Bawang merah. Untuk kelompok sudah. Ambil tipis saja. Ya Pak Guru. Sudah bisa. Kemudian letakkan di atas meja preparat atau sudah letakkan di atas kaca sudah toh. Kemudian di meja mikroskop. Dia punya setelan. Kalau yang ini dia punya setelan. Coba ini kan dia bisa tadi situ itu. Ini saja. Sudah bisa? Bisa. Oke. Kemudian ambil satu kaca tadi, kaca preparat tadi, kemudian tutup di atas satu, baru tutup di atas kaca yang sudah ada preparat. Tutup sama kaca satu sudah. Kasih kaca satu. Sudah di sini.
Oke, kalau sudah, mulai pengamatan. Pengamatan sesuai dengan perbesaran ya. Pengamatan sesuai dengan perbesaran. Sesuai dengan perbesaran. Saat mengamalkan di situ ada lensa. Lensa yang paling kecil sama lensa yang paling besar. Jadi mana cocok dengan sampel? Kalian coba dengan lensa yang paling besar sama yang paling kecil. Bisa toh? Sudah? Kemudian setelah untuk menaikkan mikro lensa, kalau lensa tidak dapat, ini setel pakai ini mikrometer. Oh, setel dia akan tak geser naik, kemudian ke mikrometer. Makrometer. Oke, demikian juga dengan daun singkong. Bisa, demikian juga dengan daun singkong. Ini kembali ke masing-masing kelompok dulu. Masing-masing kelompok. Sudah siap? Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Jadi sudah selesai pengamatan? Sudah. Oke. Jadi itulah cara yang pertama pengenalan mikro. Tidak ada suara di sana. Kelompok 4, 3, kelompok 4, 3, semua di sini. Siap? Siap. Oke, dengar ya. Dengar. Oke. Demikian yang pertama pengenalan mikroskop. Pengenalan mikroskop. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menggunakan mikroskop dan pengamatannya, toh? Pengamatan mungkin tadi kita sudah lihat dari cara kerja sampai pengamatan. Demikian praktikum pada saat pagi hari ini. Kita bisa kembali ke tempat duduk kita masing-masing untuk mengerjakan LKPD. Kembali ke tempat duduk. Kita mulai dengan LKPD, lembaran kerja siswa. Ini Pak Guru sudah siapkan LKPD. Jadi anak-anak kerja. Yang pertama di sini tentang mikroskop. Anak-anak bisa isi tentang keterangan dari mikroskop. Kemudian ada juga sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian setelah diisi masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kelompok. Bisa? Bisa? Oke. Ini Pak Guru akan bagi masing-masing kelompok ya.
di situ yang pertama kalian kasih masuk nama kelompok, nomor kelompok. Kelompok pertama kasih masuk nomor 1, kemudian beserta nama-nama anggota kelompok. Kelompok 2 demikian, kelompok 3 juga sama, dan juga kelompok 4 terakhir. Kelompok 4 tulis nama. Kelompok 3. Kemudian terakhir kita akan presentasi. Satu orang jadi ketua kelompok baru tulis nama. Satu orang jadi ketua kelompok baru tulis nama. Tulis nama anggota kelompok. Sudah bisa kelompok 1. Sudah bisa kelompok 1, kelompok 2, 3 bisa. Nama. Kelompok 4. Isi keterangan. Iya, isi nomor 1 apa, nomor 2 apa, atau tidak sesuai nomor itu sesuai dengan ada anak panah. Ada anak panah itu ditunjukkan ini namanya apa? Beta. Ini namanya apa? Bisa. Di situ pilkada itu arah anak panah, ya toh, arah anak panah berarti ini namanya apa? Kemudian ini namanya apa? Kemudian ini namanya apa? Gitu. Kalau sudah ada arah panah warna hijau ditunjukkan ke gambar mikroskop, berarti itu namanya apa? Tinggal kasih keterangan. Tinggal kasih keterangan. Bisa? Oke. Perhatikan arah anak panah. Arah anak panah itu ditunjukkan gambar tersebut tuh namanya apa? Oke. Gambar tersebut namanya apa? Isi di situ saja, di gambar situ.
Kerja kelompok. Yang tangan bagus tulis. Yang tangan bagus tulis. Iya. Kerja kelompok ya. Ini yang kerja kelompok. Oke, sudah semangat? Sudah? Oke, kalau sudah, kita akan presentasi sesuai dengan mikroskop yang sudah ada di depan. Di sini mikroskop, anak-anak tinggal menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop. Bisa ya? Bagian-bagian dari mikroskop. Oke, kira-kira kelompok mana dulu? Kelompok mana dulu? Kelompok 1 atau 2? Ada 3? Siapa mau duluan? Sudah. Siapa mau duluan? Siapa mau duluan? Oke, Pak Guru yang tunjuk. Kelompok 2. Mari kelompok 2. Semua. Kelompok 2 semua ke depan. Satu orang pegang, satu orang menjelaskan. Apa yang sudah anak-anak kerjakan di lembaran kerja? Satu orang pegang mikroskop, tinggal kasih arahkan. Bisa? Begini, kemudian ini apa? Ini toh? Bisa juga tunjuk. Satu orang bahasa, satu orang tunjuk, bisa. Oke. Siapa yang menjelaskan? Siapa yang menjelaskan? Bagian-bagian mikroskop, lensa okuler, tabung, lensa objektif, meja objek, tombol pengatur, sumber cahaya, mikrometer, makrometer, penjepit preparat, dasar mikroskop. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kemudian yang berikut, silakan duduk. Kemudian yang berikut, kelompok berapa? Kelompok 1. Mari kelompok 1 semua berdiri. Kelompok 1 semua berdiri. Kelompok 1 semua berdiri, sudah? Satu orang pegang mikroskop atau kasih tunjuk. Kasih tunjuk ke teman-teman. Kasih tunjuk ke teman-teman, satu orang baca. Pertama, lensa okuler, tabung mikroskop, lensa objektif, bukan ini, meja objek,
tombol pengatur, lampu atau kaca, mikrometer, penjepit praparat, Penjepit praparat. Yang mana? Oke. dasar mikroskop. Dasar mikroskop. Ya. Sudah? Oke, terima kasih. Selanjutnya, tepuk tangan. Selanjutnya, kelompok 3. Kelompok 4 kita kerja kelompok 3. Baik. Satu orang pegang atau kasih tunjuk apa yang teman baca. Jadi teman-teman kami dari kelompok 3 ingin memperhatikan tentang mikroskop bagian-bagian yaitu lensa okuler, tabung, makrometer, Coba. mikrometer, Mikrometer, ya. penjepit, lensa objektif, Lensa objektif, meja kerja, diafragam, reflektor, dan dasar. Baik, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Apa sudah berdiri? Kelompok 4. Kelompok 4 terakhir kita semua jadi suara buat ya. Kasih suara ya, kelompok 4. Bisa suara. lensa okuler, tabung mikroskop, penggitar, meja objek, tombol pengatur, kaca, mikrometer, makrometer, penjepit, dasar mikroskop. Oke, terima kasih. Kelompok 4. Oke, jadi kesimpulan, semua makhluk hidup itu tersusun atas sel. Kesimpulan, semua makhluk hidup itu tersusun dari sel. Sel yang paling terkecil. Dan sel itulah yang bisa kita lihat melalui mikroskop. Maka mikroskop adalah alat bantu untuk kita melihat sesuatu yang paling kecil. Sesuatu yang paling kecil. Oke. Sesuatu yang paling kecil. Oke, jadi materi kita untuk hari ini tentang pengenalan sel dan mikroskop sampai di sini, dan
Selamat pagi menjelang siang. Oke, akhirnya dari materi ini kita berdoa. Kita berdoa berpula. Oleh karena itu, saya minta kesediaan yang duduk di pintu, bisa datang pimpin kita dalam doa. Sebelum kita berakhir materi pembelajaran hari ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. 3. Bapak kami yang siang hari ini anak-anakmu sudah belajar dengan baik, bersyukur kasih pemahaman kita sudah mengerti dengan baik. Dan sekian terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Pagi menjelang siang dan selamat